Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmolda Rahma Mustamin sebagai moderator dari kelompok 7. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai harmoni hak dan kewajiban hak asasi manusia. Selanjutnya kepada Saudara Naya saya persilahkan untuk membawakan materi. Jadi yang pertama itu yang akan dibahas beberapa pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi luka bagi masyarakatnya. Koalisi Peringatan Hari HAM atau Koperham mencatat ada 51 kasus pelanggaran hak asasi manusia dan belum diselesaikan oleh pemerintah. Ke-51 kasus pelanggaran HAM tersebut terdiri dari penggusuran paksa, perampasan lahan, pelanggaran hak-hak buruh, pelanggaran hak sebagai pemeluk agama atau keyakinan, kegagalan pemerintah mengelola sistem jaminan sosial yang dibebankan kepada rakyat melalui peningkatan iuran BPJS dan kasus peminjaman online. Next. Yang pertama itu salah satu contoh kasusnya itu tragedi 1965 sampai 1966. Pada tahun 1965 sampai 1966, pemerintah Orde Baru melakukan razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal sebagai Operasi Pembersihan PKI. Pada saat itu ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup dan mendapatkan stigma sebagai PKI. Akibatnya, Komnas Hak Asasi Manusia balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya, pada tahun 2013, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Next. Selanjutnya ada penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Kasus penembakan misterius merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas ditembak. Pada tahun 1984, 107 orang tewas dengan 15 orang tewas ditembak. Kemudian pada tahun 1985 tercatat 74 orang tewas dengan 28 diantaranya tewas ditembak. Selanjutnya, next. Moderator next. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban pemerkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti, belum juga ada rekomendasi sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran HAM berat, sebab kasus penembakan mahasiswa Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999. Next, terbunuhnya Munir. Aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia, Munir Said Tholib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras atau Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Priyanto, akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus ini.
Polly divonis 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangannya ke Amsterdam. Namun hingga saat ini para aktivis HAM menganggap kasus ini belum selesai. Next. Tragedi Wamena 4 April 2003. Pada 4 April 2003, pukul 1 waktu Papua, sekelompok massa nggak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letu TNI Ade Napitukulu dan prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Selanjutnya, aparat TNI Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa dan menyebabkan korban jiwa. Tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan dan 15 orang menjadi korban perampasan. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum. Next. Jadi sekian materi yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Saudara Winda. Kepada Saudara Winda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu yang bagian 2, apakah hukuman mati merupakan pelanggaran HAM? Dalam beberapa pendapat diutarakan bahwa hukuman mati dapat dilakukan meskipun hal tersebut sama saja dengan menghilangkan nyawa seseorang dan bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika si pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain ataupun melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Next. Selanjutnya, berikut ini ditampilkan pasal-pasal tentang kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP. Misalnya, yang pertama pasal 104 KUHP, makar membunuh kepala negara. Yang kedua, pasal 111 ayat 2 KUHP, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Yang ketiga, pasal 124 ayat 3 KUHP, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. Yang keempat, pasal 140 ayat 4 KUHP, membunuh kepala negara sahabat. Yang kelima, pasal 140 ayat 3 dan pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Yang keenam, pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dengan kekerasan oleh 2 orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Kemudian yang ketujuh, pasal 444 KUHP, pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati. Yang kedelapan, pasal 124 KUHP, dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara. Yang kesembilan, pasal 127 dan 129 KUHP, dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang. Dan yang terakhir itu adalah pasal 368 ayat 2 KUHP tentang pemerasan dengan pemberatan. Next. Untuk selanjutnya, hukuman mati atau sering disebut dengan pidana mati itu sangatlah bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia, terutama terdapat dalam pasal 3 DUHAM, yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari pasal tersebut, yaitu pada pasal 4 ayat 1 ICCPR Degorable Right, yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut dapat membahayakan publik. Sekian materi yang dapat saya bawakan, kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi berikutnya saya persilahkan kepada Saudara Wahdania. Baik, materi selanjutnya itu apakah pembatasan waktu atau pembubaran demokrasi merupakan pelanggaran HAM? Jadi, penanganan aksi diatur dalam Undang-Undang Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 7/2012 tentang cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.
berdasarkan pasal 7 ayat 1 telah diatur pelaksanaan waktu dan tempat mengenai unjuk rasa. Di tempat terbuka, aksi unjuk rasa yang diperbolehkan antara pukul 6.00 sampai dengan 18.00. Sementara di tempat tertutup antara pukul 6.00 sampai dengan 22.00. Namun ketika aksi tak mengikuti waktu tersebut berdasarkan aturan ini, aparat kepolisian dapat menghentikannya dengan sejumlah tahapan dengan cara persuasif dan upaya paksa sebagai jalan terakhir. Upaya paksa ini kemudian diatur dalam pasal 28 di mana polisi harus menghindari aksi kekerasan. Kemudian masih banyak kasus pembubaran secara brutal yang dilakukan oleh pihak negara, contohnya yaitu tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas, melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan dan menghujat, keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan, tidak patuh dan taat kepada perintah penanggung jawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya, tindakan aparat yang melampaui kewenangannya, tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM, dan melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pembubaran secara brutal yang dilakukan oleh pihak negara merupakan perlakuan pelanggaran HAM, dilihat dari kasus yang timbul dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok 7. Dan dapat saya simpulkan bahwa hukuman mati masih diterapkan di Indonesia dan tertuang dalam hukum positif Indonesia yaitu pasal 10 KUHP dan termasuk sebagai pidana pokok. Hal tersebut juga didukung dengan kualifikasi tindak pidana yang bisa dikategorikan ataupun diancam dengan pidana mati antara lain tindakan makar ataupun mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Begitu juga dalam rancangan KUHP juga terdapat pengaturan pidana mati. Saya pikir itu saja dari kelompok 7, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.